Perkenalkan, nama saya Emily Natasha Wijaya. Pada saat ini, saya akan memberikan health education mengenai kapan seorang anak harus konsul ke psikiatri dengan supervisor pembimbing yaitu Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak remaja konsultan dari bagian ilmu kedokteran jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Untuk pendahuluannya, kesehatan mental menurut WHO merupakan dasar kesejahteraan sepanjang hidup. Kesehatan mental anak ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Anak yang sehat jiwanya akan tumbuh menjadi pribadi yang bahagia, mampu belajar dan bergaul dengan baik. Masa kanak-kanak dan remaja merupakan masa kritis perkembangan otak dan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan atau trauma sejak kecil beresiko mengalami depresi, penyalahgunaan obat, dan penyakit ketika dewasa nanti. Sehingga deteksi dan intervensi dini penting untuk mencegah gangguan saat dewasa nanti. Apa sih kesehatan jiwa itu? Kalau menurut WHO, kesehatan jiwa adalah suatu keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari secara wajar, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya. Sebelum kita membahas apa saja gangguan mental pada anak, kita bahas mengenai perkembangan normal anak terlebih dahulu. Nah, setiap usia itu dia punya tahap perkembangan tertentu. Contohnya pada bayi baru lahir yaitu usia 0-4 minggu. Dia sudah punya refleks dasar seperti menggenggam dan mencari puting susu. Pada bayi berusia 2-4 bulan, dia sudah mulai tersenyum bila diajak bicara. Kalau pada bayi berusia 5-8 bulan, dia biasanya mulai meniru gerakan dan suara. Lalu pada bayi berusia 9-12 bulan atau sampai 1 tahun, biasanya dia mulai cemas bila ditinggalkan orang tua, yaitu tanda keterikatan normal. Kalau pada anak berusia 1-2 tahun, biasanya dia mulai mandiri dan suka meniru orang dewasa. Nah, kalau pada usia 3-6 tahun, biasanya dia mulai belajar aturan, berbagi, dan mengendalikan diri. Sekarang kita akan membahas mengenai apa saja gangguan mental pada anak. Untuk yang pertama yaitu ada gangguan belajar. Nah, di dalam gangguan belajar sini dia terbagi menjadi 3. Ada yang kita sebut dengan disleksia, yaitu kesulitan membaca. Yang kedua ada diskalkulia atau kesulitan berhitung. Lalu yang ketiga ada disgrafia atau kesulitan dalam menulis. Lalu yang kedua ada gangguan motorik. Nah, di gangguan motorik ini yang pertama ada yang kita sebut dengan developmental coordination disorder. Nah, ini anak tampak canggung, sering jatuh atau sulit menulis. Yang kedua yaitu stereotypic movement disorder. Nah, ada juga anak yang mempunyai kebiasaan gerakan berulang seperti menggoyangkan kepala, itu gerakan repetitif tanpa tujuan. Lalu yang ketiga ada Tourette dan tic disorder, yaitu tic motorik atau vokal berulang. Misalnya seperti anak yang suka mengedipkan mata atau bersuara tanpa sadar. Selanjutnya ada gangguan komunikasi. Anak dengan gangguan ini biasanya mengalami keterlambatan bicara, sulit memahami perkataan orang lain, atau gagap saat berbicara. Kadang mereka bisa berpikir dengan baik, tetapi sulit mengekspresikannya. Selanjutnya gangguan perkembangan, yaitu ada autis. Autis ini dia merupakan gangguan perkembangan otak yang menyebabkan anak kesulitan berinteraksi sosial dan berkomunikasi. Ciri khasnya yaitu tidak menatap mata orang lain, tidak suka berpelukan atau disentuh, melakukan hal yang sama berulang-ulang, misalnya menyusun benda atau menggoyangkan tubuh, sangat bergantung pada rutinitas. Anak autis bukan tidak pintar, banyak di antara mereka memiliki kemampuan luar biasa pada bidang tertentu. Selanjutnya ada gangguan perhatian dan perilaku. Yang pertama ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu anak sulit diam, mudah terdistraksi, suka memotong pembicaraan, dan sulit menyelesaikan tugas. Bukan karena bandel, tapi karena otak mereka sulit fokus dan mengatur impuls. Lalu yang kedua ada ODD atau bisa disebut dengan Oppositional Defiant Disorder. Anak sering membantah, marah, dan menolak aturan tanpa alasan jelas. Biasanya berhubungan dengan pola asuh yang tidak konsisten dan konflik keluarga. Tapi kalau pada ODD ini dia tidak sampai melakukan pelanggaran hak orang lain.
Lalu yang ketiga ada conduct disorder. Biasanya dia bentuk lebih berat daripada ODD, ditandai dengan perilaku agresif, berbohong, mencuri, atau melanggar norma sosial. Anak ini berisiko tinggi mengalami masalah hukum atau penyalahgunaan SAT jika tidak ditangani. Selanjutnya yaitu gangguan makan. Nah, ada 3 contoh gangguan makan pada anak. Yang pertama pika. Pika ini dia suka makan benda atau sesuatu yang bukan makanan seperti tanah, kertas, rambut yang tidak memiliki nutrisi. Lalu yang kedua ada rumination disorder, yaitu anak itu memuntahkan makanan yang dia makan. Lalu yang ketiga ada avoidant restrictive food intake disorder, yaitu gangguan makan di mana anak menolak atau membatasi makanan secara berlebihan, bukan karena ingin kurus seperti pada anoreksia, tapi karena rasa takut, trauma, atau ketidakterikan pada makanan. Selanjutnya yaitu gangguan eliminasi. Gangguan eliminasi pada anak ada 2, yaitu enuresis dan juga ekopresis. Kalau enuresis biasanya kita sebut dengan ngompol, kalau ekopresis yaitu anak BAB di tempat yang tidak semestinya. Nah, kalau gitu kapan sih anak harus dibawa ke psikiater? Oke, yang pertama, ketika anak menunjukkan perubahan perilaku ekstrim atau menetap seperti misalnya marah terus, tidak mau bicara, atau terlalu diam. Lalu yang kedua, adanya keterlambatan bicara atau tidak mau bergaul dengan orang lain. Lalu yang ketiga, sulit konsentrasi atau ada gangguan belajar. Biasanya terlihat seperti nilai sekolahnya turun drastis, tidak bisa fokus, atau sering tidak mengerjakan tugas. Lalu yang keempat, ada masalah tidur atau makan yang berkepanjangan, atau bisa juga ada masalah kebersihan diri. Lalu yang kelima, adanya sifat agresif, menarik diri, atau perilaku menyakiti diri sendiri. Yang keenam, bila anak ada gejala psikotik atau ingin bunuh diri, misalnya seperti ada halusinasi atau berbicara dengan suara yang tidak nyata. Lalu yang ketujuh, adanya stres akibat konflik keluarga atau bullying di sekolah. Untuk kesimpulannya, gangguan mental anak harus dikenali sejak dini. Konsultasi ke psikiatri diperlukan bila adanya perilaku menyimpang menetap dan mengganggu fungsi sehari-hari. Gangguan mental pada anak bukan tanda kurang didikan, melainkan kondisi medis yang harus diobati. Kunci keberhasilannya yaitu deteksi dan penanganan dini. Semakin cepat anak mendapat bantuan, semakin besar peluang mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan bahagia di masa depan. Penanganan ideal dilakukan secara holistik, melibatkan psikiater, psikolog, guru, dan keluarga. Karena anak dengan jiwa yang sehat, hari ini adalah cermin masa depan bangsa yang kuat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Lihat tanda, cari bantuan, dan selamatkan masa depan anak.